Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Riyandi. Nah, di video ini saya mau kasih tips buat kalian dan juga catatan penting ya untuk persiapan UTBK 2020. Karena ternyata UTBK 2020 ini berbeda daripada tahun lalu. Yang pastinya perbedaan yang paling besar adalah yang pertama hanya ada satu jenis tes yaitu tes potensi skolastik ya. Tidak ada tes potensi akademiknya. Tidak ada yang mengenai fisika, kimia, biologi, sejarah, ekonomi, geografi. Jadi lebih ke tes potensi skolastik itu tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Nah, di sini saya mau bahas yang pertama itu tentang tes potensi skolastik karena tesnya kan hanya satu ya. Jadi kalian harus ngerti apa itu tes potensi skolastik ya. Yang namanya tes potensi skolastik itu ya tentang kemampuan dasar sebenarnya. Apa aja yang diujikan? Nah, di sini ada datanya. Yang pertama adalah tentang penalaran umum, ya tentang bacaan, membaca teks, tabel grafik, paragraf argumentatif, memahami informasi, analisis tabel grafik kurva dalam teks. Jadi mungkin ada satu bacaan yang ada tabel atau kurva, lalu ada beberapa pertanyaan setelahnya gitu ya. Lalu juga ada penalaran kuantitatif. Nah, ini tentang matematikanya nih, kuantitatif ya, operasi bilang bulat, pecahan, perbandingan aritmatika, persamaan linear, pola bilangan, dan lain sebagainya. Jadi matematika-matematika dasar ya. Lalu yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis ya, tentang intisari paragraf. Ini juga mirip sama tentang bacaan lah ya, berhubungan ya. Kesimpulan, pesan, lalu EYD. Nah, kalau EYD ini benar-benar harus diperhatiin karena harus up to date lah pokoknya dengan EYD ya. Lalu berikutnya pengetahuan dan pemahaman umum ya. Pengetahuan dan pemahaman umum ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Pemahaman dan pengetahuan umum bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Ya tentang bacaan juga balik-baliknya ya. Idiom, anonim, sinonim, identifikasi wacana, informasi dari bacaan. Lalu berikutnya kuantitatif. Yang terakhir kuantitatif ya tentang matematikanya ya, aljabar, fungsi, aritmatika, geometri, peluang, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya memang tadi saya udah bilang ya, intinya adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris, ya. Lalu yang ketiga adalah matematika, ya. Nah, yang saya mau lebih banyak bahas di video ini adalah bagaimana tips ngerjain TPS yang matematika. Kita harus breakdown dulu, kira-kira matematika dasar apa yang harus kalian kuasai. Jadi memang benar sebenarnya TPS ini ya kemampuan dasar. Harusnya kapanpun dites kalian bisa. Karena ini benar-benar nggak ada hafalan. Jadi memang kemampuan dasar lah yang harusnya kalian memang udah tahu di usia kalian yang sekarang gitu ya. Dengan kalian mengikuti pelajaran dari SD, SMP, SMA dengan sistem pembelajaran yang ada, harusnya matematika dasar yang diujikan ini kapanpun diujikan bisa gitu. Karena nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal benar-benar logik. Nah, ini saya mau breakdown ya. Yang pertama itu yang diujikan adalah tentang operasi bilang bulat. Ini dasar banget ya kan. Pelajaran SD. Apa sih operasi bilangan bulat? Ya tentang tambah-tambahan, kali, kurang, bagi. Lalu apa lagi? Pangkat, akar ya. Itu nggak boleh kebalik-balik. Tentang bilangan minus. Misalnya min dari min 3 kali 5 dalam kurung 4 gitu kan. Lalu ada 3 minus. Nah ini yang dikerjain duluan yang mana? Misalnya ada bagi 2, lalu di sini kali 3 bagi 4. Nah, ini yang dikerjain dulu yang mana, lalu ngitungnya gimana. Nah, itu kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Jadi dasar tentang bilangan itu harus bisa. Lalu tentang pecahan desimal persen, ya ini berhubungan ngubah persen desimal, desimal ke persen, kepecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, itu pelajaran SD harus bisa. Lalu perbandingan. Nah, ini perbandingan udah masuk ke materi ya logik logik juga sih sebenarnya di SMP ada ya tentang perbandingan senilai berbagai nilai. Saya pernah kasih beberapa soal atau beberapa video yang tentang perbandingan, kalian bisa cek lagi. Aritmatika geometri ini pelajaran SMP ada, SMA juga ada. Tapi ini juga tentang pola kan ya, pola bilangan. Nggak perlu kalian hafal rumus pun harusnya bisa ngelogikainnya. Lalu ada persamaan linear. Nah, persamaan linear ini ada satu variabel, dua variabel, tiga variabel. Makanya setiap kali saya ngerjain soal itu kadang kala saya nggak satu persatu. Kayak misalnya 4x min 3 sama dengan 7.
beberapa video saya tuh banyak yang nanya, Kak itu dari mana sih X-nya gitu kan? Kok nggak dijabarin satu persatu langkah demi langkah? Nah ini yang saya maksud. Kalian harus udah bisa gitu. Pelajaran yang dasar kayak begini. Kadang-kala saya langsung tulis X-nya adalah 10/4 atau 5/2 gitu. Yang kayak gini tuh nggak perlu dijelasin step by step lagi gitu loh. Min 3-nya pindah ke kanan, jadi 7 tambah 3, jadi 4X sama dengan 10. Lalu X-nya 10 dibagi 4. Nggak boleh kebalik 4 bagi 10. Yang kayak gini tuh saya anggap beberapa video ya, beberapa pembahasan video itu saya nggak, saya skip pembahasan kayak gini. Karena menurut saya membuang waktu. Videonya jadi lebih lama, kalian juga nggak dapat poinnya di video itu. Video tentang kimia, tentang fisika, tapi sejelasin matematika panjang lebar kan nggak, jadi buang waktu ya di videonya gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu saya kadang-kala nggak saya hitung satu persatu. Kalian harus bisa ngerti sendiri itu dapat dari mana ya. Kecuali memang yang perhitungan cukup rumit. Biasa saya bagi jadi beberapa tahap. Nah, tapi di TPS ini yang persamaan linear harus bisa gitu ya, harus bisa. Ini nggak boleh sampai nggak bisa lah, pokoknya harus bisa. Udah bisa membahasakan matematikanya, harus bisa nyelesainnya. Lalu tentang pola bilangan juga logika ini, nggak bisa dihafal ya. Kalian mau latihan beratus-ratus soal, beribu-ribu soal pola bilangan, pasti beda ya, pasti banyak banget kemungkinannya. Nggak bisa dihafal, jadi benar-benar harus logika. Misalnya antar dua bilangan bedanya berapa, dengan dua bilangan lagi bedanya berapa. Kalau nggak masuk, cari tiga bilangan, lompat satu. Yang kayak gitu-gitu udah harus bisa ngelihat sendiri polanya. Kayak ngelihat pola gambar juga. Lalu tentang aljabar. Nah, aljabar ini saya udah banyak banget bahas ya di video eh, tentang aljabar. Kalian bisa cek ya di aplikasi. Itu lengkap banget sih. Aljabar dari yang dasar, menengah, yang sulit juga ada di sana. Ini sebenarnya materi SMP. Aljabar itu gunanya buat apa sih? Kenapa dijadikan materi dasar? Karena memang aljabar itu seperti em, salah satu bahan buat kita latihan berpikir kritis, latihan menjabarkan sesuatu, latihan ya banyak hal yang bisa kita dapat dari aljabar gitu loh. Kalian bisa ngelihat masalah, bisa memvisualisasikan masalah dalam dalam bentuk gambar itu lebih lebih mudah untuk kalian analisa. Lalu tentang fungsi, fungsi ini banyak juga ya. Ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pecahan, dan lain sebagainya. Fungsi banyak sekali. Tentang inverse, komposisi. Bisa cek juga di aplikasi atau di channel juga banyak ya. Statistik, ya ini juga harus bisa. Cara baca-bacaan kan, cara baca tabel. Min, median, modus, dan lain sebagainya harus bisa. Kecukupan data, nah ini mungkin berhubungan sama statistik juga. Kadang-kala berhubungan sama aljabar juga, sama bilangan juga. Jadi misalnya dari soal, dikasih tahu ada pilihan 1 sama 2 sama 3 ya. Dengan 3 data ini cukup nggak sih buat ngerjain soal itu gitu loh. Jadi kalian harus mikir sendiri. Kalau kurang, yang kurang yang mana gitu loh. Atau misalnya kelebihan datanya 1, 2, 3, yang nggak kepake yang mana sih gitu loh. Itu harus logika ya. Berarti hubungannya ke aljabar pasti. Lalu yang ke 11 logika matematika nih yang materi udah dihilangkan di kurikulum 2013. Tapi saya sempat bikin videonya, simpel konsep logika matematika, kalian bisa cek ya. Itu logik banget lah, bener-bener dasar buat buat kalian ngerti bahasa ya, diubah ke lambang-lambang matematika. Jadi kalian bisa dengan lebih cepat menganalisa bacaan atau kesimpulan dari logika matematika. Berikutnya tentang peluang. Nah, ini peluang juga banyak banget kan. Kombinasi, permutasi, dan lain sebagainya. Tapi dengan logika juga bisa. Maksudnya logikin sendiri gitu ya. Cari polanya sendiri. Nah, ya kurang lebih ada 12 ya. Tapi sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Di luar ini bisa jadi ada juga. Tapi tentang dasar lah. Nggak mungkin keluar yang aturan sinus, kosinus gitu rasanya enggak. Karena itu perlu ada pembuktian rumus tambahan dan kalian harus tahu rumusnya gitu loh. Yang dasar-dasar ini sebenarnya TPS itu yang dasar-dasar aja nggak perlu kalian hafal rumus, itu kalian harusnya udah bisa ngerjain. Karena itu memang dasar, sering diulang dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Nah, tipsnya apa sih? Yang pertama, nah, karena kemampuan membaca itu penting,
menganalisa bacaan. Jadi latihanlah membaca. Jangan bacanya baca feed Instagram temen terus gitu kan. Bacanya yang berbobot ya tentang artikel. Buka website tertentu tentang news, tentang apapun lah ya. Yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalian banyak baca ke sana. Kayak misalnya tentang berita COVID ini kan banyak banget kan. Ada yang analisa dari mana, dari ekonomi, dari kesehatan. Coba baca gitu loh. Selain menambah pengetahuan, juga kalian melatih kecepatan kalian membaca, mencari kesimpulan, menganalisa bacaan. Ya. Lalu yang bahasa Inggris juga berhubungan ya, ini baca bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris juga kalian harus pelajarin juga grammar, vocab gitu ya. Ini harus kalian pelajarin. Lalu berikutnya matematika yang tadi ya. Matematika butuh latihan pastinya kan. Karena eh, kayak cari pola bilangan gitu, benar-benar kalian harus cari tahu gitu ya. Pola bilangan yang ini seperti apa, ya ini seperti apa, butuh latihan. Tapi eh kalau kalian logik dasarnya udah ada, matematika harusnya nggak masalah. EYD ini berhubungan sama bahasa Indonesia ya, karena tadi ada di tes tentang idiom, anonim, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus sedikit banyak baca lah tentang EYD, karena ini seperti grammarnya bahasa Indonesia kan. Tipsnya sebenarnya simpel aja sih, karena yang dites tentang pembaca, pengetahuan umum, sama matematika. Ya matematika perlu latihan sedikit banyak. Baca ini yang penting sih. Memang berdasarkan survei juga kemampuan atau minat bacanya orang Indonesia masih belum sebaik dengan negara-negara lain ya. Jadi memang kita harusnya lebih bisa menganalisa bacaan, mengambil kesimpulan, mencari apapun ya dari bacaan gitu loh. Setelah menambah pengetahuan juga. Nah, untuk matematika, nanti kan update-nya terus ya di channel ini, makanya kalian pencet bell-nya, subscribe, bantu share juga ke teman-teman. Saya akan coba bahas ya beberapa yang tadi nih, kisi-kisinya ada 12 kan, kurang lebih. Saya akan update tentang TPS ini, apalagi kan waktunya diundur nih. Jadi kalian persiapan harusnya lebih banyak kan. Jangan karena diundur jadi nanti aja gitu ya. Pasang target dan kalian latihan dari sekarang gitu. Sebisa mungkin ringan-ringan aja, nggak usah sampai sehari 10 jam belajar terus-terusan, tapi kalian enjoy gitu, supaya kalian bisa enjoy belajarnya. Sebenarnya nggak perlu disuruh pun ya, kalian nanti setiap hari harus belajar kan, mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Pencet belnya ya supaya update terus video-video kita tentang matematika ini, karena saya akan banyak bahas yang di matematikanya. Untuk bacaan, bahasa Inggris, rasanya kalian bisa lakukan sendiri ya. Mungkin itu aja sih, sisanya ya banyak berdoa lah. Tes hanya satu kali, jadi manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya ya. Tes hanya satu kali ya. Beda sama tahun lalu yang ada 2 kali, dan kalian nggak tahu nilai kalian sekarang ya. Langsung tulis prodinya, jadi kalian persiapkan matang-matang kira-kira yang kalian mau apa. Nggak usah terlalu minder juga menurut saya sih. Cuman yang realistis lah gitu ya, realistis dengan kemampuan kalian selama ini. Oke, itu aja sih. Semoga bisa membantu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses semua buat UTBK-nya. Dan yang pastinya nantikan update dari kita untuk latihan TPS dan ya tes potensial skolastik tentang matematika. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Be smart, your smart solution.